Halo, selamat pagi, shalom anak-anak semua. Sudah siap pada pagi ini kita akan ibadah anak bersama Bu Iwi dan juga Pak Broto, yang kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan Bu Iwi percaya kalian semua pasti sudah menyambut dengan sukacita. Nah, oleh karena itu mari kita semua akan pujikan "Oh sukacitaku", ya. Oh sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Bam 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 bam, sekali lagi. Oh sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Ya, kita sudah bersukacita, luar biasa berkat Tuhan sudah kita terima sukacita. Nah, saat ini anak-anak, Bu juga mengingatkan bahwa kita meskipun ada banyak waktu di rumah, tapi kita harus mau mendengarkan nasihat dari orang tua, mungkin kakak, tante, terutama juga terlebih dari Tuhan. Ya, kita harus taat anak-anak ya. Nah, saat ini kita akan bersama-sama pujikan taat ya. Ku mau seperti Tuhan Yesus, T-A-A-T, taat. Bisa ya, mari Pak. Betul. Dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Ku mau seperti Tuhan Yesus, ku mau taat. Ya, ku mau seperti Tuhan Yesus, ku mau selalu taat. Nah, anak-anak, kita sudah pujikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Agung, dan
Untuk itu kita akan berdoa dulu ya, kita akan berdoa dulu agar Tuhan selalu memberkati kita semua. Mari kita berdoa anak-anak. Mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini, pagi ini kami anak-anak-Mu dalam kondisi sehat. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, juga Tuhan berkati kesehatan. Tuhan Yesus, kami setelah memujikan pujian yang indah untuk-Mu, dan saat ini juga kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pak Agung. Tuhan berkati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita akan pujikan tabur firman-Mu. Sekali lagi kita pujikan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Silakan Pak Agung menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bu Wiwi dan Pak Broto yang sudah memimpin pujian pada hari ini. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKI Muntilan. Ya, apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat. Nah, puji Tuhan, kita semua pasti akan dilindungi dan disertai oleh Tuhan karena kita percaya kepadanya dan selalu taat kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menundukkan kepala, kita menutup mata dan melipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sampai saat ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan buka hati kami supaya firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami. Dengar akan saudara kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang seorang bapak yang tidak taat kepada perintah Tuhan, ya, ketika dia diutus untuk pergi ke suatu kota, yaitu kota Niniwe. Anak-anak masih ingat siapa nama bapak ini? Ya, masih ingat cerita minggu yang lalu? Ini adalah kelanjutannya. Ya, nama bapak ini adalah Bapak Yunus. Ya. Nah, kisah ini diambil dari kitab Yunus pasal yang ketiga, ya, dari ayat pertama sampai terakhir, ya. Jadi kisah kelanjutan pada hari ini diambil dari kitab Yunus, ya, pasal yang ketiga, ayat pertama sampai terakhir. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Nah, setelah Bapak Yunus tadi menyesali perbuatannya karena tidak taat kepada perintah Tuhan, ya, dan kemudian dia bertobat, kemudian Tuhan mengeluarkan Bapak Yunus tadi dari perut ikan yang sangat besar, ya. Lalu Tuhan berkata kepada Bapak Yunus, Yunus, ayo bangun.
Dan sekarang pergilah ke kota Niniwe. Sampaikan kepada penduduk kota Niniwe apa yang sudah aku firmankan kepadamu. Lalu Bapak Yunus tadi segera bangun dan berangkat menuju kota Niniwe. Nah, kota Niniwe ini adalah kota yang sangat besar. Ya, kalau kita mau mengitari kota Niniwe ini butuh waktu 3 hari sendiri. Nah, kalian bisa membayangkan betapa besarnya kota ini. Nah, ketika Bapak Yunus sampai di kota Niniwe, dia segera masuk ke dalam kota itu dan berseru, yaitu berteriak dengan suara yang keras. Wahai rakyat kota Niniwe, ya, dalam waktu 40 hari lagi, kota Niniwe akan ditunggang balikan, akan dijungkir balikan karena kejahatan kalian. Nah, Bapak Yunus ini berjalan terus dari pagi hari sampai sore, selama seharian terus sambil berteriak-teriak itu. Wahai penduduk kota Niniwe, ingat dalam waktu 40 hari lagi, kota Niniwe akan ditunggang balikan karena kejahatan kalian. Nah, penduduk kota Niniwe yang mendengar berita itu bagaimana? Agak kaget ya, terkejut. Aduh, kota Niniwe akan ditunggang balikan. Wah, kita memang bersalah, kita sudah banyak berbuat jahat. Yuk kita semua berpuasa, ya, orang dewasa dan anak-anak, dan kita akan memakai kain kabung. Nah, salah satu dari penduduk kota Niniwe itu ada yang berlari menuju ke istana raja kota Niniwe. Begitu sampai di hadapan sang raja, orang tadi berkata sambil terengah, aduh, Baginda Raja, gawat Baginda, gawat Baginda. Loh, ada apa? Ayo, katakan, coba yang tenang. Begini Raja, tadi ada seorang bapak-bapak berteriak-teriak di dalam kota Niniwe bahwa dalam 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikkan karena kejahatan penduduk kota Niniwe ini. Ketika raja kota Niniwe tadi mendengar berita itu, wajahnya menjadi pucat. Kaget dia. Aduh, bagaimana kalau kota Niniwe betul-betul ditunggang balikkan oleh Allah? Ya, memang selama ini penduduk kota Niniwe itu banyak melakukan kejahatan. Maka raja kota Niniwe tadi segera turun dari singgasananya, segera turun dari kursi kerajaannya, dan kemudian dia melepaskan jubahnya. Jubahnya tadi yang indah dibuka dan dilepaskan. Kemudian dia memakai kain kabung. Ya, kain kabung adalah kain yang sudah jelek, tidak bagus. Ya, kemudian duduk di atas abu. Ya, kalian tahu abu, ya, itu tempat yang kotor. Ya, mungkin anak-anak tidak mau ya, jijik kok duduk di abu. Tapi raja tadi yang biasanya duduk di kursi yang empuk, di singgasana yang empuk, ya, sekarang dia mau duduk. Dan kemudian raja tadi memanggil para pembesar-pembesar, patih-patihnya, menteri-menterinya dipanggil. Ke sini semua, pembesar-pembesar kerajaan. Dengar, wahai pembesar-pembesar kerajaan, dan sampaikanlah kepada penduduk kota Niniwe
mulai saat ini semua penduduk kota Niniwe haruslah berpuasa. Ya, baik orang dewasa maupun anak-anak. Tidak ada yang boleh makan maupun minum. Lalu juga mereka harus memakai kain kabung. Ya. Nah, tidak hanya itu saja. Ya, mereka harus segera menghentikan perbuatan yang jahat. Ya, yang suka mencuri tidak boleh mencuri lagi. Yang suka merampas milik orang lain harus menghentikan hal itu. Kejahatan ini harus segera dihentikan. Anak-anak juga, mulai sekarang anak-anak tidak boleh nakal lagi. Mereka harus taat kepada orang tua, harus menurut pada orang tua, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, yang berpuasa tidak hanya manusia, hewan ternak yang mereka miliki juga harus berpuasa. Baik sapi lembu maupun kambing domba tidak boleh makan rumput dan minum air. Semuanya harus berpuasa. Dan kita akan berseru bersama, memohon ampun kepada Allah kita. Kemudian seluruh penduduk kota Niniwe segera berseru memohon ampun atas dosa mereka. Tuhan, ampunilah dosa kami. Tuhan, ampunilah salah kami. Begitulah penduduk kota Niniwe berseru memohon ampun kepada Tuhan. Mereka meminta ampun atas dosa dan kesalahan mereka. Nah, ketika Tuhan mendengar seruan doa mereka yang memohon ampun atas kesalahan dan dosanya, dan juga mereka sudah berhenti berbuat kejahatan, Tuhan menyesal. Tuhan menyesal telah membuat rencana mau menunggang balikkan kota Niniwe. Dan Tuhan akhirnya membatalkan. Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Nah, anak-anak, begitulah kasih Tuhan demikian besar. Karena penduduk kota Niniwe menyesal dan mau bertobat, meninggalkan kejahatan, dan menjadi baik, Tuhan akan mengampuni. Demikian juga kalau anak-anak berbuat kesalahan dan ditegur baik oleh orang tua, oleh papa mama, oleh bapak ibu, oleh guru, oleh siapa saja yang menegur kalian, dan kalian mau bertobat dan mau meninggalkan perbuatan yang jahat dan mau menjadi anak Tuhan yang menurut, maka Tuhan akan mengampuni kalian. Anak-anak mau bertobat dan menjadi lebih baik apabila ditegur? Mari kita melakukan yang terbaik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan bersama-sama memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Dan kita akan bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Tuhan sudah menyampaikan firman yang begitu indah. Tuhan, Engkau sudah mengampuni penduduk kota Niniwe yang boleh meninggalkan kejahatan mereka. Dan pagi ini kami boleh belajar, bila kami bersalah dan ditegur, kami pun boleh menyadari akan kesalahan itu dan menjadi anak yang lebih baik lagi di mata Tuhan.
Ampuni kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini. Tuhan kiranya tetap akan menyertai kami. Doa yang tidak sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sampai jumpa. Ya, Tuhan memberkati. Silahkan Bu Wiwi dan Pak Broto untuk menutup kebaktian kita pada hari ini. Wah, terima kasih Pak Agung yang sudah membawakan firman untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, saat ini juga kami membuka kesempatan bagi anak-anak yang akan memberikan persembahan. Ya, silahkan anak-anak boleh transfer, kemudian anak-anak juga boleh membawa persembahan itu ke gedung gereja, di kantor gereja tepatnya, ya. Oke, nah saat ini karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan pujikan satu lagi pujian, yaitu ada satu sobatku, ya, yuk. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Ya anak-anak, ibadah anak pada pagi ini sudah selesai. Pak Broto dan juga Bu Wiwi undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.